Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Emi Tetra Jewelry di episode 17. Saya akan nulis pinnya dulu ya sebentar. Yes, oke, sudah pin, oke. Oke, hang on, we are waiting. Oke, ya teman-teman, sekarang ini tanggal 6 Oktober di minggu pertama Oktober ya, Selasa. Insya Allah sih kedepannya nanti 2 minggu lagi ya. Jadi kegiatan udah mulai sibuk nih, udah mulai kelas-kelas buka, atau pokoknya kegiatan saya yang tadinya sama sekali off di rumah aja, sekarang sudah mulai on, offline, not online. Oke, terima kasih Pak Tetora sudah hadir. Hai Zara, aduh Zara ini, aduh semakin enak nih restoran kita ini. Thank you ya Zara ya. Aduh kalau pulang ke Indonesia pasti harus mampir. Saya menunggu tamu saya seperti tertulis di sini. Kita kali ini akan bicara tentang manik-manik di bajuku. Ini sebenarnya sebuah buku ya. Manik-manik itu kalau bahasa Inggrisnya beads. Ya, kalau orang Kalimantan Timur tuh manik-manik tuh baju payet-payet itu loh. Manik-manik sih kalau orang Indonesia juga manik ya. Halo Mening, thank you ya. Saya lanjutkan lagi tadi. Kali ini kita bicara soal manik-manik di bajuku, mengenal kultur Dayak dari cerita, bersama Chris Asanti dan Lola Devung. Ntar ya, nanti kalau beliau berdua udah muncul baru saya ceritain siapakah beliau ini. Yang jelas beliau berdua ini berada di Samarinda ya. Beliau itu dosen, apa tuh namanya, dosen Hai Lola Devung, dosen di Universitas Mula Warman. Sebentar saya undang mereka dulu ya, sebentar. Cata mate. Wait here. Kayaknya di sini. Oke, yes. Sebentar. Ya, kita menunggu connecting dengan Lola Devung. Hai. Belum jelas berdua. Oke, kameranya kayaknya harus vertikal kali ya. Vertikal sayang, vertikal, divertikalin. Ya, agak jauhan dikit mungkin kameranya ya. Ini kayaknya kabur ya, apa sih namanya? Apa? Agak jauh dikit kali Lola biar jelas kalian berdua tuh agak full apa itu? Full screen. Suaranya jadi itu ya. Coba teh. Wait. Lola, coba setel. Nah, ini sudah masuk semua sih di frame. Coba. Tapi suaramu jauh loh, saya. Suaranya jauh. Apa karena ditutupin pascar? Iya, karena kebetulan masuk kali ya, Mbak ya. Oh, gini aja kali sebentar. Kayaknya karena kita memang prosedural COVID ya, karena berdua ya. Mungkin yang pakai facial kan jelas kelihatan tuh saya facial ajab ya, tapi kayaknya itu masker cakep juga tuh si manik-manik. Aduh, coba halo, tes suaranya, tes dulu. Santi mana Santi? Halo, Bu. Kedengaran nggak? Agak jauh sih, agak jauh, tapi oke. Teman-teman di sana kedengeran nggak di rumah masing-masing? Coba Lola suaranya mana? Halo. Ya udah. Kalau dibuka mungkin lebih jelas ya. Nanti karena apa, Santi udah pakai face shield, Lola dibuang nggak apa-apa kali ya maskernya ya. Iya, soalnya kalau pakai face shield ininya langsungnya ini nggak bisa dipakai. Oke, jadi si maskernya dibuka aja karena Lola udah Santi udah pakai face shield, jadi aman. Oke, nice. Ya, oke. Coba Lola, halo, tes suara. Halo. Ya sama juga sih. Oke, enggak apa-apa. Oke, sekarang jadi gini. Teman-teman semua, terima kasih ya. Ini baru datang Mbak Lucy, Dewi, Miyosi,
Terus ada Rodatul Jana, ada siapa lagi, Wening, Zara, Tetora, dan sambil menunggu yang lain ya. Thank you ya Ika. Nah, teman-teman semua, tadi sudah saya sebut bahwa kita akan bicara soal Manik-Manik di Bajuku. Ini sebuah buku ya, buku anak cerita anak-anak. Jadi mengenal kultur Dayak dari cerita. Kalau kita lihat teman kita yang sebelah kiri namanya Lola, Lola Devung ini, beliau mengenakan apa namanya tuh, crown, apa kalau dibilang tuh sayang? Namanya kalau dalam bahasa Dayak Bahau ini namanya lafung. Lafu, lafu, Lafung ya, lafung, lafung, ya. Nah, itu dia memakai anting-anting Dayak. Seperti saya juga punya, sebentar kita cerita sebentar. Nih, aku juga punya nih, tuh, nih koleksi aku. Oke. Oh ya, Tuh, saya ini itu dapat kalung, juga. kalung. Itu juga kalung ya, kalung yang Dayak juga kan? Tipikal ya. Iya. Oke, nah, jadi teman-teman semua, hari ini memang saya sengaja ya, apa sih namanya, mengambil tema ini karena sebenarnya saya juga mempunyai apa sih istilahnya, cerita kenangan ya dengan Dayak karena saya dulu kan juga di Samarinda ya, di Kalimantan Timur. Jadi, nah kebetulan memang beberapa narasumber saya itu juga bicara soal budaya ya. Jadi ini nyambung sebenarnya. Waktu itu satu pertama kita bicara pertama kali soal budaya itu kita mengundang tamu yang namanya Ibu dosen Uning Tias, itu juga soal bahasa ibu penting ya, meskipun bahasa Inggris itu di mana beliau dosen bahasa Inggris, bahasa ibu berarti itu bahasa ibu Indonesia ya, mother language. And terus kedua teman saya yang membuat boneka-boneka seluruh adat Indonesia. Jadi anak-anak Indonesia harus tahu, oh ini bajunya dari adat mana, oh ini dari mana. Dia tidak hanya mengenal boneka, suatu boneka yang dari luar ya, misal boneka brand apa gitu, tapi dia juga mengenali baju-baju busana adat kita ya, banyak sekali kan. Oke, nah hari ini kita kebetulan saya menemukan menemukan dua orang muda ini, Mbak Santi, Asanti yang sebelah kanan yang pakai face shield itu namanya Chris Asanti. Beliau tuh adalah yang menulis Manik-Manik di Bajuku. Nah, Mbak Lola ini beliau yang alih bahasa ke bahasa Inggris ya. Saya ceritakan sebentar beliau siapa sih. Nah, mulai dari Maria Theodora Pink, ini nama beneran dari Lola Devung, nama pena. Lola Devung yang pakai pakai crown itu tadi. Beliau ini dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Mula Warman. Dan beliau lulus S2 di University of Groningen, Belanda, juga S3 di Technical University of Dortmund, Germany. Betul ngomongnya Dortmund atau Dortmund? Dortmund. Dortmund. Ya. Dortmund. Oke. Okay. Kalau Chris Asanti, beliau ini dosen Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. S2 di Monash University, ya, University Melbourne ya, Santi ya. Nah, jadi semuanya ini beliau ini di dalam segi budaya, berkecimpung di budaya-budaya lah pokoknya. Nah, Santi ini berdua ini mempunyai apa ya, pengabdian kepada masyarakat, makanya dia bikin buku ini. Jadi, nah kita mau kulik-kulik ya, apa sih ini, apa sih? Tapi ini Lola nggak kelihatan jelas ya, ditutupin tulisan ya, tapi bisa kelihatan ya. Ada fokus ya, itu fokus banget kayak udah difokusin ya kamera. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita kan di Indonesia ini sangat banyak ragam bentuk wajah ya, karakter wajah nih. Kayak saya ini wajah apa? Kayak saya ini saya turunan Jawa Timur, Surabaya, Bojonegoro ibu saya, dan ayah saya orang Banjar, Kalimantan Timur. Kalau Santi ini orang Jawa, Semarang. Tetapi kalau Lola ini, beliau spesial dari Kalimantan Timur, khususnya dari Dayak Bahau ya, Lola ya. Nah, boleh cerita Lola sedikit? Karena kalau kita ketemu sama wajah Santi ini, wajah Lola ini memang tipikal sekali ya. Kalau kayak kita melihat orang Jawa, orang bersama lah gitu, kita sudah sering lihat, kalau Lola Devung ini, ini kalau wajahnya kok kayak sipit-sipit tuh gimana? Coba boleh ceritakan sedikit, Lola. Iya, baik. Mungkin sering banget saya ini agak sedikit apa ya, kalau pas waktu di luar negeri juga itu banyak yang tidak bisa spesify gitu. Ini
orang mana. Tahu orang Asia gitu, tapi banyak yang nebak. Jadi kalau saya misalnya saya traveling ke negara-negara Asia Timur, itu biasanya mereka suka salah gitu. Di Cina saya dikira orang Cina, di Jepang saya dikira orang Jepang, di Korea saya juga dibahasain Korea. Terus dulu juga pernah dikira Vietnam sama Kamboja gitu. Di Taiwan juga dikira orang Taiwan gitu. Jadi Borong semua. kadang-kadang saya sudah pakai batik gitu, kadang-kadang masih dikirain orang Malaysia atau apa gitu, tapi tidak pernah bisa spesifik menunjuk bahwa ini dari mana gitu. Kebetulan saya dari suku Dayak Bahau, dari golongan kalau kami menyebutnya Apokayan. Apokayan. Ada tiga suku Dayak di situ, yaitu Bahau sendiri, kemudian ada Kenyah yang di Desa Pampang, kemudian Modang. Jadi kebetulan kami ini keturunannya satu sama, berbeda dengan beberapa suku Dayak yang lain, misalnya Tunjung atau Benua atau yang lainnya, karena banyak sekali kan yang Ya banyak sekali memang ya, banyak banget ya. Dan kami ini merupakan asalnya itu dari Sarawak. Jadi dari yang namanya Telang Usan di Sarawak, kemudian turun ke daerah Kalimantan Timur. Memang tipikal kami itu kulitnya kuning Putih. gitu, kemudian matanya juga kebanyakan matanya kecil atau sipit gitu. Tapi memang berbeda sih. Berbeda dengan yang Chinese, segala beda, wajahnya beda. Ya. Untuk struktur wajah kebetulan berbeda. Mungkin lebih seperti Mongolia ya, sama sipit putih, cuman strukturnya itu berbeda dengan misalnya yang kalau orang Tionghoa kan ada yang suku Han atau suku apa Hokkien atau apa begitu kalau nggak salah, itu kebetulan strukturnya berbeda, struktur wajahnya berbeda. Jadi dan saya menurut keluarga wajah saya itu copy paste dari wajah nenek saya almarhumah, jadi ibunya ayah saya. Jadi wajahnya seperti ini. Jadi itu kalau ke atas lagi itu dari asal muasal nenek moyangnya itu tuh ya dari Yunan ya, Yunan atas. Ya, dari Indochina turun ke Sarawak, kemudian ke Indonesia ke bagian. Ya zaman dahulu kan orang itu berlayar ya, dari zaman dahulu kala kan, memang zaman dahulu kala sekali nenek moyang tuh dari mana-mana datang ke sini kan, ke Indonesia. Dan di Indonesia memang tipikal wajah bermacam-macam karena dia kedatangan macam-macam orang kan. Oke. Sekarang kita udah mengenali ya siapa teman-teman kita ini semua. Kalau orang Jawa udah tahu ya. Itu nggak jelas. Coba buka dikit. Buka sedikit. Nah, ini sebenarnya sambungannya agak blur sedikit, tapi oke, good. Ya, terima kasih ada Ilmi Kamaluddin sudah join, Katarina Triana, thank you ya. Oke, nah kita mulai ya. Jadi kenapa sih ini ada buku-buku manik-manik di bajuku? Boleh Kak cerita ini? Siapa nih Santi yang menulisnya ya? Boleh cerita sedikit Santi? Harus banyak ini. Iya. Saya mau sapa Neo dulu ya Bu ya. Mbak Emi, saya sapa Neo dulu. Halo Neo, selamat menonton kami berdua. Iya, Neo ini sebenarnya juga punya apa Ibu? Apa ya namanya? Kebetulan saya sama Miss Lola ini pegiat baca. Jadi Neo ini juga salah satu juga pegiat baca di Kalimantan Timur. Kebetulan namanya yang mana di sini Neo itu? Ada di sini ya? Fitriana Borneo. Oh, oke. Iya yang tadi Neo. Oh, F Borneo 304 ini ya? Iya, namanya unik memang Mbak Emi. Iya. Nah, dari kegiatan membaca itu akhirnya saya berpikir untuk mencoba mengenalkan keberagaman di Indonesia melalui buku cerita, tapi ya tidak melulu mengajarkan moral secara eksplisit begitu. Jadi akhirnya buku ini muncul. Jadi buku ini sebenarnya bercerita tentang persahabatan dua orang anak, yang kebetulan dua orang anak ini berasal dari suku Dayak Bahau. Namanya Teting dan Tening. Teting dan Tening. Jadi teman-teman tipikal ya, namanya tuh Teting dan Tening. Sangat kalau di kuping saya tuh sangat artistik ya nama itu ya. Oke, next, lanjut. Dan kebetulan untuk membuat buku ini saya banyak berkonsultasi, berdiskusi dengan Miss Lola. Saya panggilnya Miss karena dulu Miss Lola ini dosen saya waktu S1. Jadi bisa dilihat Miss Lola ini pinter banget kan.
kami beda umurnya cuma 2 tahun, tapi ternyata Miss Lola bisa menjadi dosen saya begitu. Hebat, Uh, hebat, hebat. Ya, iya, ya bagus, bagus, bagus. jadi iya, saya memutuskan berdiskusi dengan Miss Lola ya karena kebetulan setting dan budaya yang saya angkat itu Dayak Bahau. Ya, Jadi dalam proses pengerjaannya memang dari pemilihan nama, pemilihan tempat, nama desanya, kebetulan nama desanya memang ada di Kalimantan Timur, desa Tering tersebut, kemudian pemilihan jalan cerita dan juga budaya apa yang mau diangkat juga juga saya berdiskusi banyak dengan Miss Lola. Lola. Ya. Ya ini Mbak, iya betul. Saya panggilnya Mbak aja. Mbak Katarina bilang Lola sangat cerdas, betul sekali. Iya, Saya bener banget. juga mengakuinya anyway. Hai Kembang Iya. Gula, terima kasih banyak mampir nih. Kembang Gula ini seorang wartawan di Kembang Gula ini ya, Mbak Kembang Gula. Thank you ya. Oke, lanjut. Miss Lola mungkin mau nambahkan sedikit. Iya, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok memilih Dayak Bahau ya. Selain karena memang itu yang paling familiar dengan saya gitu ya. Karena saya mengerti budayanya gitu. Itu juga karena kebetulan belakangan ini di Kalimantan Timur sendiri itu memang mungkin ya teman-teman udah tahu ya, mungkin ada yang beberapa udah tahu gitu yang namanya Hudo. Nah, belakangan ini Hudo ini menjadi salah satu bagian dari acara tahunan, acara kebudayaan tahunan yang diselenggarakan di Kalimantan Timur, yaitu Festival Mahakam. Jadi kebetulan mungkin saya merasa, oh ini waktu yang tepat juga untuk memperkenalkan bagian-bagian dari tradisi atau budaya Dayak Bahau yang lain yang selain Hudo, gitu. Karena Hudo kan sudah cukup terkenal ya Mbak Emi. Kemudian Ape juga, karena kami juga punya Sape. Dan kebetulan dari suku kami juga yang punya kuping panjang, itu juga dari suku kami gitu. Jadi maksudnya mungkin orang sudah tahu gitu ya secara terpisah, oh ada ini dan ini, tapi itu nggak tahu gitu kalau misalnya ternyata budaya ini termasuk ke dalam suku yang mana gitu. Jadi itulah juga dimana kami berusaha untuk mencoba memperkenalkan ini ke halayak yang lebih luas. Iya benar-benar. Literasi anak, jadi juga anak-anak dari kecil udah bisa mengenali gitu, oh ada budaya yang seperti ini gitu di Indonesia, betul. Iya. Iya benar, jadi memang saking banyaknya ya etnis di Indonesia itu, kalau kita nggak kemukakan itu nggak tahu, ya kan? Banyak orang nggak tahu loh. Banyak dosa jauh, misalnya gini, orang di Jakarta di mana, dia belum tentu bisa ke seluruh Indonesia, sangat luas, ya kan? Indonesia ini sangat luas, ya ada mungkin orang cuma di situ aja, di kampungnya aja kan. Nah jadi memang kenapa saya angkat ini tuh apalagi saya mempunyai satu histori ya dengan Kalimantan Timur ya. Memang saya itu memang anak sana juga, kelahiran saya Tarakan, saya kelahiran Tarakan ya, Kalimantan Utara, sekarang udah jadi provinsi. Nah jadi memang apalagi tadi Nolola bilang bahwa ada Borneo Celebration namanya ya, Borneo. Dan macam-macam, ada Erau, kalau di Kutai Kartanegara tuh ada Erau Tenggarong, ada, wah itu sebenarnya seru. Saudara, Indonesia ini kalau mau dilihat, khususnya Dayak ini ya, waduh itu bagus banget deh. Bagus banget, kalau saking sekarang udah COVID ya, mungkin festival-festival ini udah, maksudnya sementara istirahat dulu kali ya Lola ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, kita kembali lagi ke tema itu karena ini buku ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan atau mengenalkan budaya kultur Dayak ini ke anak-anak, kan anak kecil, anak-anak kita di rumah. Kalau saya udah punya cucu ya cucu-cucu gitu. Boleh nggak diceritain cara gimana simulasinya? Kalau Lola sama Santi itu pergi ke kelompok anak-anak, itu jadi gimana caranya mengenalkan bukunya? Apa kita datang ke sekolah-sekolah atau kelompok bermain, itu gimana? Boleh Santi cerita? Ya, kebetulan kami berdua ini beberapa tahun ini ya kan kita melakukan kegiatan yang disebut dengan membaca dialogis. Jadi membaca dialogis itu sebenarnya prinsipnya adalah membaca bersama dengan anak-anak. Tetapi kalau yang klasik membaca bersama anak-anak kan kita yang membacakan bukunya, ya. Jadi anak-anak cuma tinggal mendengar. Kalau yang membaca dialogis ini berbeda, Mbak Emi. Jadi membaca dialogis itu kita lebih menekankan pada peran aktif si anak gitu. Nah, anak-anak ini sebenarnya
tidak perlu juga mereka yang sudah bisa membaca. Jadi anak-anak yang siap sekolah yang belum bisa membaca pun juga tetap bisa melakukan kegiatan membaca dialogis ini, karena intinya adalah dia bercerita bersama bukunya ini dan berdasarkan gambarnya. Makanya kami juga kemarin membuat bukunya ini dengan gambar, dengan ilustrasi. Boleh dibuka. Sampai saya nggak jelas ya Lola, nggak terlalu jelas di sini, kabur ya, nggak apa-apa deh, nanti agak di tengah. Nah ini ilustrasi. Nah pelan. Ya. Ilustrasi, gambar, dan kemudian baru ada teksnya di sampingnya. Jadi dengan kegiatan membaca dialogis ini itu seperti kombinasi antara storytelling atau mendongeng dengan membaca buku, Mbak Emi. Jadi kan kadang-kadang kan ada orang tua atau guru yang merasa aduh nggak pede ya, nggak pintar dongeng, atau aduh nggak punya ide mau dongeng apa gitu, karena nggak semua orang memang punya bakat atas skill di situ ya. Nah, membaca dialogis itu tidak perlu khawatir karena kita bisa seperti mendongeng, kemudian juga membiarkan anak-anak juga bisa bercerita melalui bantuan dari buku dengan bantuan dari gambar seperti ini. Jadi kalau membaca dialogis itu biasanya ada gambar seperti ini. Kemudian nanti kita meminta anak-anak untuk mendeskripsikan gambarnya, misalnya ini ada siapa ya gitu, ini kira-kira dia di mana ya, dia sedang ngapain ya, itu kemudian nanti anak-anaknya yang akan bercerita. Kemudian setelah itu baru bisa kita sambung dengan teksnya atau narasinya di sini untuk memperkuat jalan ceritanya. Jadi kita lakukan seperti itu ya saja ya. Gitu ya. Nah, ada sekali dia untuk membaca dialogis. Jadi menceritakan dari apa sih namanya, menceritakan gambar yang dilihat dia tuh apa, dia itu baru, jadi dia juga berkreasi ya untuk mencari kata-kata dan sebagainya, lihat sesuai dengan interpretasi dia dengan gambar itu. Kalau Santi cerita secara keseluruhannya apa kisahnya, kenapa diambil manik-manik itu? Karena yang saya tahu orang Dayak itu kalau bajunya sangat kalau baju untuk adat itu sangat kerlap-kerlip ya, sangat gorgeous gitu kalau bahasa Inggrisnya. Dozo, silakan. Silakan Santi, ceritain tuh gimana tuh ceritanya buku itu sampai disebut kok manik-manik di bajuku. Iya. Kenapa saya pilih manik-manik? Sebenarnya kalau kita bicara dari sudut pandang anak-anak, Mbak Emi jelas nggak suara saya? Jelas. Oh iya. Dinyaringin aja, takutnya teman-teman di Indonesia itu ya, karena memang agak jauh ya. Tapi jelas dengar. Next. Oh iya. Kalau anak-anak misalnya mau misalnya ada perayaan atau apa gitu, mereka sangat concern dengan satu hal, biasanya kan baju ya, kayak pesta ulang tahun gitu yang udah dipikirin aku pakai baju apa nih kayak gitu. Dan terutama anak-anak perempuan begitu. Makanya di sini pemilihan karakternya juga anak perempuan begitu. Jadi kenapa memikirkan manik-manik? Saya pikir satu konflik di dalam cerita itu bisa membangun banyak hal, banyak pesan moral tanpa harus terasa anak-anak digurui gitu, Mbak Emi. Jadi kenapa saya pilih topiknya manik-manik di bajuku itu? Ketika anak-anak mau, jadi proses apa? Yang mau mereka rayakan itu sebenarnya namanya adat tawah. Nah, adat tawah ya. Betul. Apakah itu tawah? Iya, nanti Miss Lola akan menceritakan apa itu adat tawahnya. Jadi kenapa saya pilih topik ini? Jadi konfliknya itu sebenarnya di dalam cerita ini cuma satu. Manik-maniknya belum terpasang semua, dan kebetulan kakaknya dan ibunya sibuk menyiapkan adat tawah tersebut begitu. Jadi dia bingung mau minta tolong siapa, sedangkan perayaannya itu udah mau dirayakan begitu. Dalam bingungnya itu akhirnya dia minta tolong temannya begitu untuk mencoba memasangkan manik-manik. Jadi dari sini sebenarnya anak-anak diajarkan selain tentang persahabatan, selain saling menolong begitu. Jadi mereka secara tidak langsung belajar tentang salah satu adat, salah satu atau perayaan atau budaya di dalam suku Baho itu, suku Dayak Baho itu sendiri begitu. Jadi anak jadi lebih curious gitu, atau jadi pengen lebih tahu gitu. Dan mungkin Miss Lola bisa menambahkan mungkin maniknya akan berbeda dengan suku Dayak yang lain, atau adat itu apa sih? Boleh Miss Lola, saya takut salah sebenarnya Mbak Emi. Kalau ada ahlinya emang kan.
Iya, betul, Iya, betul. iya Lala sekarang. Gimana ceritanya tuh dari kisah di Oke, dalam itu? sebenarnya kami pada awalnya itu kami berpikir dulu ini kira-kira unsur budaya apa yang bisa dibawa selain yang baju ya, Mbak Mia, yang baju manik begitu. Jadi kebetulan dari suku Dayak Bau sendiri, kami ada satu perayaan yang namanya Lali Ugal. Lali Lali Ugal, Ugal ini Lali ya, Ugal, ya. ini perayaan yang sangat berkaitan dengan penanaman padi dan panen padi. Karena Mm-mm. kan kami masyarakat yang agraris ya, berladang. Nah, tapi rangkaian upacara Lali Ugal ini terdiri dari bermacam-macam bagian gitu. Jadi saya Ya, bilang sama Santi, nggak mungkin kalau kita cover semua dalam satu cerita ini. Jadi kita ya, pilih salah satu aja deh. Nah, kemudian saya menawarkan nawah atau adat tawah ada tahu. yang secara harfiah itu artinya memanggil. Jadi dia Memanggil. memanggil, istilahnya memanggil roh padi Oh, untuk dengan bunyi-bunyian gong, dengan acara adat begitu. manggil Dan padi, kenapa saya padi ya, padi. ya padi? Kenapa saya memilih Nawa? Karena di situ ada di mana ada api unggun, jadi ramai ya, ada Ramai, keramaian, kemudian saling bersilaturahmi juga karena seluruh warga desa di situ, seluruh warga berkumpul. kampung nanti berkumpul untuk nawah ini gitu. Jadi Hmm, menurut saya, oh ini kayaknya anak-anak pasti excited ya kalau ada ya. acara yang seperti ini, bunyi-bunyian gongnya, ada apinya gitu kan, lebih Mm-mm. ramai. Jadi saya pikir ya sudah kita uh, pasukan yang nawah aja gitu. Dan mungkin nanti untuk yang lainnya yang melibatkan misalnya ada juga ya, di salah satu prosesi Lali Ugal itu memang ada yang nanti menampilkan hudo. Karena hudo kan memang dalam tradisi kami integral sekali dengan berladang ini ya. Dia adalah untuk mengusir hama begitu. Jadi hudok Jadi itu teman-teman, kalau ya hudok itu yang tari yang ada pakai topeng gede gitu ya. ya kemudian pakai kostum daun-daun. Ya. Daun-daun itu sangat tipikal kalau kita tahu, itu terkenal sih, tarian terkenal, cukup terkenal ya kalau di Kalimantan ya. Iya, dan itu Oke. tipikal dari Apokayan, Mbak Emi. Jadi Oh ya, oh sepupunya Apokayan ya. gitu. Kami punya hudok kami masing-masing gitu. Dan Jadi untuk setiap Dayak itu punya hudok-hudok yang berbeda-beda ya tariannya. kebetulan hudoknya itu dari suku kami saja yang Apokayan. Jadi yang lain itu tidak ada hudoknya gitu. Oh, Tapi jadi mereka yang punya namanya hudok hudok. tuh Apokayan ya, ya, oke, oke, ya, ya. Kuntung benua itu ada belian. Nah di tempat kami tidak ada belian. Oh, yang Yang ngerti-ngerti, paham-paham. itu ya Mbak Emi. Ya. Jadi masing-masing memiliki perbedaan keragaman, tapi ada satu yang sama, yaitu kami semua menggunakan manik untuk Oh, oke. baju. Mm-mm. Maniknya maniknya berbeda. Kalau untuk Dayak Kenyah itu Mm-mm. mereka lebih banyak payet yang besar. Jadi yang Oh, mengkilap-mengkilap banyak. Jadi cantik sekali ya, maksudnya warna-warni kalau bagus. kenyah ya. Itu kalau untuk Kenyah. Kalau Mm-mm. untuk Bahau, kebetulan kami banyak seperti di masker saya ini tipikal untuk Bahau. Jadi kami pakai manik yang kecil memang. Oh, jadi Pakai maniknya manik yang warnanya doff matte ya, doff matte, nggak shiny ya. ya, dia nggak shiny, dia lebih kalem. Seperti Kalau untuk kalungku, Bahau, seperti kalungku tadi ya. Ini kali ini. Ini tipikal apa ini? um, tipikal Bahau sih sebenarnya itu ya, Ini Mbak Emi. yang Kalau maksudnya maniknya seperti ini yang doff ya, bener ya? ya, Doff. nah ini kan seperti punya saya ya, ini punya saya kan tipikal Bahau Oh juga. iya iya bener Jadi sama. Ini tapi tipikal Bahau ini ya. iya, untuk Oh nice Apokayan nice. yang seperti ini. Iya Jadi iya iya manik-manik kecil sangat dominan. iya iya. Gitu. Oh oke. Di belakang saya ini juga kalau kelihatan Mbak Emi, ini Iya. juga dari kecil ya. Dan itu Banyaknya dari ukirannya berbeda ya, Lola. Itu ukirannya juga tipikal ya. juga. Anunya itu pakis ya. Keluar keluar tuh. Iya, jadi kebanyakan memang dari tanaman, Mm-mm. hewan gitu karena sangat masyarakat Dayak itu kan sangat dekat sekali dengan alam. Jadi alam itu seperti Betul. uh, the heart of our community gitu. Maksudnya Iya. benar-benar kami integral sekali dengan alam gitu. Iya betul betul. Tanaman, binatang, kemudian sungai, hutan itu sangat terintegrasi ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Iya benar Jadi benar mungkin benar. cerita tentang adat tawah dan juga tentang manik yang tipikal untuk Dayak Bahau. Oh jadi gitu ya. Jadi tawah. Jadi kalau apa sih memang terkenal ya di seluruh Indonesia pun dia mempunyai apa sih, kalau dia sedang panen atau menanam itu memang diacarakan itu supaya juga berdoa gitu ya, Lela ya. Berdoa dengan caranya masing-masing itu untuk kesuburan si tanah, si padi, bakalan padi itu kan.
Nah, gitu ya. Jadi nah, kalau kalau bercerita dengan buku ini itu biasanya Santi sama Lola itu apa spesial, ada acara ke ngunjungin anak-anak kah, atau ada kelompok bermain atau apa? Atau membagikan buku-buku ini ke ibu-ibu atau bagaimana? Untuk kegiatan membacanya itu, Mbak Emi, saya seminggu 2 kali ke Desa Bayur. Jadi Desa Bayur itu sekitar 45 menit kalau dari Samarinda kotanya. 45 Metode menit yang Desa Bayur. Oke, iya oke. betul, iya betul. Lumayan ya, ya. Uh, Ya, anak-anak yang saya ceritakan itu bukan anak-anak dari kelas ekonominya menengah ke atas, tapi betul-betul di bawah begitu. Jadi Oke. akses mereka ke buku, akses mereka untuk mendengarkan cerita atau mengenal keberagaman itu Mm-mm. ya sebatas di lingkungan mereka Iya, saja benar-benar begitu. benar. Ya, ya. Maka dari itu saya mencoba untuk lebih mengenalkan. Jadi sebenarnya selain buku saya, ada juga buku-buku yang lain yang Ya. saya ceritakan. Tapi buku ini sebenarnya terinspirasi dari mereka. Begitu, Mbak Emi. Oh ya, Maksud ada teman saya tadi gabung, Pak Dahri. Halo, Dahri. Nah, oke. Pak Dahri ini Yang mana spesialis dari ada. yang mana Pak Dahri Di Dahlan ini? Iya, betul. Penulis Beliau cerita juga beliau ya. Iya, dari mana? Pak Dahri itu juga penulis cerita buku anak-anak, Bu. Judulnya Samariona, cuman dari sudut pandang suku Mandar. Iya, Oh, Mandar itu iya. ini ya, Bugis ya? Mana tuh? Coba. Mandar itu Sulawesi Barat, Bu Iya Maemi. benar, aku bilang Sulawesi. Jadi beliau Iya, juga di betul. Samarinda. Iya, iya. Kebetulan satu Oh, kantor dengan iya saya. Pak siapa tadi namanya? Pak Dahlan. Siapa tadi namanya? Sebentar aku Dahri, lihat lagi. Dahri. Pak Dahri Dahlan. Ini juga terima Iya, kasih betul. ada teman Yaltini, terima kasih Burhan, Abe, thank you ya for joining. Ya, ada D, Aneka join juga, thank you ya. Oke, kita lanjut ya. Budian ini dari Kaprodi Sastra Jerman Unpad, Mbak Emi, Budian Siapa Eka nih? juga. Yang mana nih? Yang Budian Eka. Iya. Sebentar. Aku kok di tempatku kok nggak masuk. Dan Oh, D Aneka nih, D Aneka. iya, Oh, thank you ya dari Unpad ya, Bandung. Unpad Kaprodi Sastra Jerman. Oh, Iya. sastra Jerman. Waduh, Hutentach. Hutentach betul kan? Iya, gitu lah. Oke nih, jadi Lola and Santi itu kalau pergi ke desa, jadi kan keliling nggak, bukan cuma ke Desa Bayur doang ya, keliling desa artinya masuk ke kampung-kampung ya. Sementara baru sampai di Bayur sih, Mbak Emi, sama Oh, kami sudah mengenalkan cara membaca dialogis ini ke beberapa guru TK juga di Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ya. Iya, kami berdua pernah ke Sanga-Sanga sangat-sangat. Jadi begitu. teman-teman semua yang diceritakan daerah-daerah ini adalah di daerah Kalimantan Timur ya, sedekat-dekat Samarinda lah, masih bisa tertempuh dalam waktu yang nggak usah lama ya, istilahnya nggak sampai sampai nginep gitu, sampai nginep nggak pulang hari. Enggak ya. Pulang hari. Pulang Nah, hari. itu lumayan pulang hari. Tapi saya udah pernah ke Sanga-Sanga, tapi Desa Bayur belum. Desa Bayur ini komunitasnya apa? Dayak atau Melayu? Banjar, Mana Bugis. ya? Banjar, Jawa, Banjar, banyak Jawa. Banjar tapi Mbak Emi banyak Jadi Banjar. San, kalau misalnya kamu udah ke Desa Bayur, terus ninggalin bukunya ke sana, terus mereka suruh melanjutkan lagi jejaknya Santi sama Lola gitu kali ya. Iya, iya Pak Emi. Jadi Nanti diajarkan ke kita mereka kami untuk berdua. bercerita ke kelompok-kelompok mereka di hari-hari lain kan, kira-kira gitu. Jadi terus ini ya, terus bergulir ilmu-ilmunya atau ilmu apa sih, ilmu-ilmu budayanya gitu kan ya Santi ya, kira-kira ya. Iya. Oke, teman-teman, kita ingin tahu ini sebenarnya buku ini dibuat kapan sih? Anu pengumpulan bahannya itu sejak kapan dan terus jadinya Jreng itu kapan? Sebenarnya mulai dari 2019 nih Santi udah nyolek-nyolek saya, dan itu prosesnya cukup panjang ya Mbak Emi, maksudnya dari diskusi kami, kemudian juga untuk ilustrasinya itu kita sempat ada sedikit drama-drama sedikit dengan ilustrasi, karena kan memang harus detail ya, kami maunya kan representatif sekali, dan karena kesibukan kami berdua di tahun lalu sehingga baru akhir tahun lalu dan awal tahun ini itu baru bisa kami proses untuk dicetak gitu. Oh, oke. Nah, sebenarnya kami tuh udah punya
banyak rencana untuk setelah mencetak ini gitu. Setelah bukunya dicetak, kita sampai kemarin mikir akan keliling sampai ke Kutai Barat, ke Mahakam Ulu untuk sosialisasi, membaca dialogis, membaca ekstensif, dan juga sosialisasi bukunya ini sendiri gitu kan. Cuma kok setelah bukunya terbit ternyata pandemi, jadi terpaksa sementara tidak bisa kita ini ya, tidak bisa kita laksanakan dulu. Kami tuh udah bikin proposal, udah ngirim-ngirim proposal karena kami mau keliling gitu di seputaran Kalimantan Timur dulu gitu. Tapi Ya, mungkin juga sementara pandemi ngumpulin bahan-bahan ini dulu kali ya, apa sih kayak pustakanya mungkin bisa ya dari ya secara yang ada di sekitar Samarinda berarti kan. Jadi ini thank you juga nih ada Erika, Aida, thank you udah join ya. Nah, kalau soal Dayak ini ya sebenarnya saya ini memang nih kemarin ngobrol sama Lola, ternyata saya kan dulu bekerja di majalah perempuan ya, dari majalah berita ke majalah perempuan. Akhirnya saya senang dengan fashion. Pokoknya saya ingin mengangkat fashion Indonesia ya. Indonesia dalam pengertian pakaian-pakaian adat, batik sudah pasti ya. Ini daerah Kalimantan Timur itu yang kayak akan manik-manik tadi yang disebutkan, kalau di Dayaknya namanya taah, yang tapihnya tuh ya. Tapih ya, taah ya, itu Dayak mana? Taah. Di Bahau juga namanya taah. Ya. Namanya taah. Jadi kalau kita pakai sarung, orang Dayak pakai yang namanya taah. Jadi kayak selembar atau menutupi hanya seling di belakang ya, seling di belakang. Itu diikat, terus itu semuanya kayak dengan gambar-gambar ukiran motif-motif masing-masing Dayak setempat ya. Nah, saya itu pernah ternyata wawancara atau bukan wawancara, mencari data ke ayahnya Lola Devung ini, namanya Pak Simon Devung. Beliau adalah dosen antropologi saat itu ya. Aku baru kemarin diceritain, ya Allah aku pernah ke rumah dia, ke rumah beli. Ini Lola masih kecil berarti waktu itu ya Lola ya. Kira-kira kamu tuh masih. Pokoknya nih Lola nih jauh sama saya. Kayak anak saya lah pokoknya. Jadi itu. Jadi ternyata aku berkunjung ke rumahnya beliau ini, ngobrol sama ayahnya yang ahli antropologi tadi, dan beliau sekarang kepala adat Dayak Bahau ya. Di Samarinda ya sayang. Salam ya buat Bapak ya. Ya, Terus saya tuh dulu nih cerita, jadi kita nih masih punya waktu. Saya tuh cerita. Jadi saya memang sempat keluyuran ke Kutai Barat, ke Melak, itu naik kapal yang kapal apa sih? Kapal penumpang itu ya, kayaknya berapa hari itu? Berapa jam itu? Setengah hari ya, Lola ya? Kalau dari Samarinda ya? Kalau ke Melak, iya. Kayaknya nginep semalam deh, lah. Hampir sehari ya, hampir 12 jam. Pokoknya kayaknya nginep tidur lah pokoknya di kapal itu, kapal besar itu. Aku nekat, saya sendirian, terus tapi saya punya seorang kawan, seorang perajin tas Dayak rotan, namanya Ibu Hangin, barusan meninggal beliau. Beliau sudah ini juga, beliau pun masalah Dayak yang di Ulu tuh namanya apa Lola? Di Ulu sungai ujung yang banyak riam-riamnya Dayak apa? Kemungkinan besar kalau dari nama, kalau Hangin itu, kalau tidak kenyah Bahau gitu biasanya. Mungkin Bahau kerasa ya. Jadi saya bergaul sama ibu ini, memang beliau ahli ya, sampai beliau menuliskan buku. Nanti cari ya bukunya, buku beliau ini ditulis sama penulis kalau nggak salah orang Amerika atau apa ya, untuk mengumpulkan itu, dia bekerjasama ya. Jadi mungkin terkait sama sponsor segala macam. Nah, beliau bikin itu dulu. Jadi beliau ini memang sebenarnya ahli sekali loh Lola, kalau sempat ketemu sama beliau itu. Mudah-mudahan beliau mengkader anak-anak muda di bawahnya. Ketika itu sempat bercerita kepada saya bahwa anak-anak muda sekarang udah nggak mau tuh nganyam manik atau rotan. Itu tuh kalau nggak dipelihara bisa hilang loh. Lola, bisa hilang. Itu dia cerita sama itu. Mudah-mudahan masih ada penerusnya ya. Gitu ya. Oke, itu sedikit cerita ya. Tadi saya sempat keluyuran untuk ingin tahu dari dekat seperti apa sih kalau Dayak Tunjung itu mempunyai bajunya tuh dengan sulam. Itu keren lagi. Jadi tipikal sulam, bener kan? Wah, itu harus itu bagus banget. Sulamnya juga untuk Kenapa? tumpah. Kenapa? Ada sulamnya? Ada sulamnya Tunjung. Yang jadi apa tuh? Kain? Baju? Iya, dari kain Pak. Ya. Dari jauh tuh Lola baru kelihatan. Oh iya bener-bener jadi tipikal. Jadi memang
Jadi teman-teman ya, kalau kita bisa mengenali apa sih budaya Indonesia itu sangat indah sekali ya. Sebenarnya kalau kita ngobrolin soal kayak gini nih, kayak itu tadi si Sulam ya, Sulam. Dari Sulam itu sebenarnya itu ada juga komunitas Sulam dunia ya. Seluruh dunia mempunyai, ada loh, saya punya teman yang kalau saya kan dulu juga bergaul dengan orang-orang fashion ya di Jakarta ya, orang-orang wastra. Jadi itu memang ada komunitas Sulamnya sendiri, Sulam itu sendiri loh. Nah, itu bagus sekali, itu harus di apa itu namanya? Harus dibudidayakan kembali, budidayakan. Di apa sih namanya? Diangkat lagi gitu si Sulam itu sendiri ya. Oke, apalagi nih kita mau ngobrol. Kita masih punya waktu 20 menit ke depan. Jadi, oke. Ini kalau orang kita mau memiliki buku ini gimana caranya? Ketemu sama atau apa ngobrol di IG-nya Lola dan Santi ya? Gimana? Sebenarnya kami awalnya ini ekspektasinya belum tinggi Mbak Emi. Jadi maksudnya ini karena project senang-senang aja ya San ya. Jadi kita juga cetaknya juga terbatas, waktu itu hanya 50 eksemplar. Kemudian juga waktu itu kita pikir oh nanti promosinya cuma ke teman-teman aja, ke circle-nya kami gitu. Jadi lewat WA grupnya Santi, WA grupnya saya, lewat Instagramnya saya gitu. Tapi ternyata teman-teman yang pesen banyak ya San, begitu hari pertama aja udah habis gitu, terus kami kebingungan gitu. Udah habis tuh juga banyak yang masih nanya ke saya, "Malah bukunya mana? Gini-gini boleh beli nggak gini-gini?" Aduh, cetakan pertamanya udah habis gitu. Jadi kemudian saya sama Santi mikir, oh mungkin nanti kita bikin cetakan kedua untuk seri yang, jadi rencana nanti ini 3 seri Mbak Emi. Jadi ini seri pertama mau kita cetak ulang ya San ya. Kemudian nanti sekaligus melanjutkan ke cetakan yang kedua. Jadi semoga nanti yang di cetakan kedua distribusinya kita lebih bagus ya San ya untuk marketingnya. Karena kemarin tuh terus terang jujur aja Mbak Emi, kita nggak nyangka kalau sambutan teman-teman tuh sebagus ini gitu. Jadi syukurlah. Iya, jadi dari sambutan yang bagus itu mungkin nanti kami ke depannya berusaha semoga bukunya ini bisa diakses oleh lebih banyak orang lagi gitu. Karena kebetulan bukunya juga dua bahasa, jadi teman-teman saya yang di luar negeri, ada tante saya di Prancis itu juga pesen gitu, jadi dibawa sama dia gitu. Oh bagus dong, yang perlu itu memang. Iya bagus ahli bahasa ya. Jadi memang beliau ini berdua nih udah belajar juga sastra Inggris dan dosen apa jurusan bahasa Inggris, lalu memiliki memiliki udah adatnya itu sendiri. Santi pula apa itu dia apa sih mengabdikan ilmunya untuk budaya itu, ini salah satu contoh pengabdiannya dia gitu loh. Nah teman-teman itu tadi nah kan tadi kan mau bikin apa cerita sambungannya jadi kayak semacam trilogi. Nextnya apa tadi kan sudah manik, nextnya gimana, mau apa kemarin cerita? Rahasia Mbak Emi. Oh iya, rahasia ntar. Oke, pokoknya ada trilogi ya. Kalau bisa lebih juga nggak apa-apa, seri khusus semua untuk anak-anak ya. Jadi sebenarnya gini, aku punya ide, kalau ini nih teman-teman netizen semua, netizen viewers yang nonton kita semua, kalau misalnya ibu-ibu atau ini kan sekarang musimnya belajar onlinenya daring ya, barangkali untuk pelajaran apa sih di sekolah itu ekstrakurikuler atau pelajaran budaya, ini bisa mengundang ibu berdua ini loh buat bercerita kepada anak-anak di depan. Kan bisa kalau di Zoom tuh, ini apa anak-anak, anak-anaknya jawab, kan bisa kan? Keren tuh, nih berdua bisa diundang nih teman-teman. Ya kan? Sih. Jadi bagus itu apa sih, menyenangkan sih kalau kita bekerja terus orang menghargai, itu memang betul menyenangkan. Sudah, ya kan? Oke, ada yang bertanya nggak di sini sayang, teman-teman semua? Ini udah pada sukses. Mau nambah satu informasi dong. Oke, Dorsa silakan. Jadi kemarin itu saya sama Miss Lola diundang ke sekolahnya Mbak Neo ini, Fitriana Borneo. Jadi kami membacakan cerita lewat Zoom juga ke anak-anak murid SD. Kebetulan murid-murid SD dari Miss Neo ini agak homogen ya. Karena sekolahnya itu memang sekolah swasta yang bagus begitu. Jadi dengan kami membawakan cerita ini, anak-anak bisa jadi lebih mengenal tentang suku yang lain, tentang keberagaman di Indonesia begitu. Jadi ya mungkin benar kata Mbak Eni tadi, kalau mau undang kami berdua untuk baca cerita, kami dengan senang hati membaca lewat Zoom. Iya. Ini. Oh iya,
Tapi saya mau nyapa dulu, tadi saya ada lihat Pak Made. Pak Oh Made ya, ini produser TVRI Kalimantan Timur. Sempat juga kemarin beliau meliput kami berdua waktu di Bayur dengan Pak bukunya Made yang gitu. mana nih? Aku coba cek. Aku lagi scroll. Ada Pak Made Coba teh. Kertayasa. Jadi saya Wait, lihat wait, wait. ada Sebentar, Mbak. briefing beliau. Saya lupa sebut tadi pas lagi Mbak yang Heri ngomong. Wafa ini ya? Heri Wafa. Salah, Bukan salah. Mbak Heri Made Wafa saya jauhi, Kertayasa. Thank you ya. Siapa sebentar, Mbak? Ada semut Ya, panda sebentar. Aku lagi lihat ke bawah nih, Mbak. Ya, terus siapa tadi, Mbak siapa? Pak Pak Made. Made. Pak Made kok bentar, di bawah paling bawah kali ya, coba. Iya, karena tadi sudah agak lama sih tadi saya lihat, tapi pas saya lagi ngomong jadi belum sempat saya sapa. Iya. Ada Yuyun, iya siapa lagi? Oh mungkin udah ya Pak Made. Oke, thank you Pak Made ya. Oh ini nih Imade Kertayasa nih. Iya. Oh iya thank you. Oh ini TVRI ini ya, TVRI Samarinda ya. Kaltim apa nih? TVRI mana? TVRI mana tadi Lola? TVRI Samarinda dan TVRI Kaltim Samarinda. beliau Oh iya produser. thank you. Ya ini kayak gini-gini emang kita layak kita angkat loh, kita bantu apa istilahnya untuk anak-anak muda. Thank you Emros ya, ini anak muda nih, ibu muda nih. Memang untuk ibu-ibu muda ini perlu juga mereka nih paling sudah tahu, cuma bahan-bahan buku budaya Indonesia ini saya kira di toko buku juga ada ya yang lain ya mungkin ya. Saya kan sudah lama nggak ke toko buku di Indonesia nih. Saya kira ada, mungkin Emros bisa cerita buku-buku budaya Indonesia ada ya Emros? Ini ada yang bernama Emros ini, ibu muda anak satu nih, kecil. Anaknya masih hampir 2 tahun. Nah, jadi ini buku yang Ibu Santi sama Ibu Lola, manggil ibu deh. Itu tentang budaya Dayak. Jadi memang perlu, seperti teman saya yang tempo hari bilang, saya sapa dulu ya, ada Pak Tukang saya, thank you ya Tukang saya. Ini ada, bentar ngobrol sama dia. Oke, apa tadi sampai mana tadi ceritanya? Jadi buku budaya ini, ya kan? Itu kalau kita menceritakan pada anak-anak itu supaya dia tahu, oh dia ini bangsa Indonesia gitu loh. Kita ini bangsa Indonesia, maka kamu harus kenal ini loh. Kita ini orang Jawa, nih buku Jawa misalnya nih. Ini orang Jawa tuh kayak gini. Kalau orang anu kayak gini gitu. Seperti kalau kita ke luar negeri nih, karena kalau kita belum pernah lihat manusianya asli itu, kita tidak bisa membedakan orang bule semuanya sama bule putih semua kan. Padahal kan kalau kita sudah tahu, wah ini bule Belanda ketahuan loh, ini bule Inggris ketahuan, ini bule mana ketahuan kan Lola. Kalau kita belum pernah lihat, itu bingung. Aku udah pernah ngalamin. Tipikal sekali kalau orang kita lihat orang sesuatu bangsa, oh ini pasti bangsa ini ketahuan, ya kan? Beda. Jadi harus tahu. Oke, apalagi yang kita bisa ceritakan ini Lola, bisa ada pengalaman-pengalaman dan Santi ada pengalaman-pengalaman yang ini nggak sih yang unik, lucu atau sambil kesan-kesan anak-anak itu seperti apa? Kalau diceritain gitu. Mungkin lebih ke kegiatan membacanya ya Mbak Emi. Jadi kami mencobakan kegiatan membaca dialogis ini kan kemarin dengan anak-anak Desa Bayur ya, yang biasanya kan ada stereotip bahwa oh kalau anak-anak dari misalnya sosial ekonomi menengah ke bawah itu istilahnya nangkepnya kurang daripada anak-anak yang dari menengah ke atas gitu ya. Tapi ternyata kemarin setelah kita cobakan ya Sanya, ternyata anak-anak tuh aktif sekali dan dalam kegiatan membaca dialogis itu kan kami juga ada strategi untuk menanyakan kembali. Oh ya tadi masih ingat nggak yang ini namanya siapa? Kemudian ini tadi kenapa dia seperti ini? Jadi ada kita menyebutnya kalau dalam istilah pendidikan higher order thinking. Jadi yang untuk critical thinkingnya ternyata mereka bisa gitu dengan cara seperti itu dan mereka mengingat detail-detail dari ceritanya ini dan tepat gitu jawabannya, misalnya detail yang adat apa tadi namanya itu mereka bisa ingat gitu, yang menurut saya wah saya sangat ini ya maksudnya wah impresif gitu yang seperti ini gitu. Berarti kan materi konten yang sebenarnya cukup serius ya, konten budaya gitu, tapi dibawakan dengan media buku cerita bergambar seperti ini dan dengan kegiatan yang seperti membaca dialogis itu ternyata menurut saya lebih efektif gitu ya untuk membaca. Jadi anak-anak terlibat gitu ya? Iya benar, dan jadi mereka seperti
apa ya, lebih paham gitu dengan isi ceritanya ini. Kita hanya membacakan seperti biasa gitu. Terus mereka mungkin ngantuk ya dengernya lama-lama dibaca ini Iya. gitu, tapi ketika kita melibatkan mereka, mereka jadi seperti terlibat juga dengan cerita, dengan tokoh-tokoh yang di dalam ini gitu, yang kita tidak expect mereka ingat nama gitu. Anak-anak Iya. bawah itu kan kadang-kadang cuek ya Mbak Emi ya, maksudnya lebih suka main, nggak suka merhatiin, tapi ternyata mereka ingat detail-detail kecil Oke. gitu dari buku kita ini. Jadi itu sih yang selama kegiatan ini menurut kita menarik ya San ya. Bawa ini nggak peraga, misalnya kayak manik-maniknya itu sendiri dibawa nggak bajunya atau kainnya, staahnya dibawa nggak ketika itu? Jadi betul-betul nyata mereka mau menyaksikan, dibawa. Kalau yang langsung waktu itu nggak sempet ya San ya, tapi yang waktu virtual itu saya kebetulan saya pakai baju lengkap gitu, pakai nama bajunya itu kan basung, pakai Iya. taah, Iya kemudian pakai benar-benar. basung, pakai topinya dan aksesoris yang lain gitu, juga untuk memperlihatkan. Kemudian kami membandingkan dengan gambar yang ada di bukunya, sama kan gitu. Iya bagus. Jadi yang bagus deh nanti for the nextnya kita kalau yang misalnya betul-betul tatap muka dibawa jadi sangat, jadi betul-betul memperkenalkan juga sekalian ya. Ini ada yang bilang nih usul nih dari Yaltini Hildawati, usul selain membawa cerita dan memberikan cara membuat manik-manik tersebut. Susah ya. Ada spesial. Mungkin Iya. spesial nanti mungkin itu ada bisa juga sih sepintas gitu kali ya. Oh gini-gini susah ya kan. Tapi menarik juga sih idenya itu. Jadi itu mungkin apa ya tempat ya bisa juga ya Lala ya gitu kali ya Lala ya. Iya, bisa juga. Mungkin untuk nantinya ya Sania kita bisa pertimbangkan, karena kan memang untuk membuat yang seperti ini gitu, yang pertama itu dari motifnya sendiri gitu, karena kita nggak bisa sembarangan kan, apalagi Iya baju benar. adat ya. Baju Benar-benar. adat tuh jelas ada pakemnya gitu, jadi Ada nggak pakem bisa ya betul sembarangan betul. gitu, Iya gitu. iya Dan iya. nggak sembarangan kita pakai Iya. motif gitu, karena dalam suku Bahau terutama itu kami memiliki strata gitu, jadi ada yang kaum hipuinya itu yang pemuka adat, kemudian ada yang menengahnya, kemudian ada yang biasa, dan itu memang baju adat beda-beda, dan aksesoris adat yang digunakan juga berbeda-beda. Jadi bukan ketika kami pun mencoba membuat yang seperti ini menjadi daily fashion item seperti ini ya, yang sehari-hari bisa dipakai, itu pun kami juga tetap mempertimbangkan Betul. pola atau motif yang boleh digunakan di situ. Ya, Gitu. yang Jadi pakem-pakem ya kan ada arti-artinya semua sebab ya. Iya sama juga itu Iya, betul. begitu mengajarkan juga harus sesuai pakem itu, Mbak. Iya benar-benar benar. Benar itu wajib karena semua tuh memiliki arti. Sebab kan Betul. untuk occasion apa, untuk kesempatan apa, untuk kesempatan bahagia, kesempatan sedih dan sebagainya itu beda-beda. Ini thank you Fokus Kitchen sudah hadiri tukang saya. Oh ya, sebentar lagi ini tukang saya nih, kalau lihat di sini ada tukang saya. Saya sekalian mau ngomong. Insya Allah 2 minggu lagi saya akan ngobrol dengan sama Kang Mufid, namanya tukang sahe ini sebuah kerajinan dari kulit kayu menjadi paper ya. Ini juga kalau di Dayak itu ada kulit kayu juga, itu namanya apa itu, dari kayu apa itu? Saya enggak tahu tapi tahu barangnya. Jadi ini nanti saya tukang sahe ini beliau ada di Bandung ya. Jadi ini nanti kita cerita deh. Ini juga saya kira kegiatan-kegiatan seperti gini banyak juga orang nggak tahu ya. Jadi makanya saya juga tertarik. Saya pun harus belajar dari beliau juga. Jadi kayak dari Lola, dari Santi, kita semua belajar sama-sama gitu di dalam percakapan ini kita belajar banyak ya tentang kehidupan ya. Jadi gitu ya. Ini tinggal 6 menit lagi, ada yang mau disampaikan ini? Tadi aku mau tanya sebentar, jadi mau nanya apa ya? Aku lupa itu. Oh ya, usia anak-anak itu rata-rata udah boleh dengerin, bukan boleh, yang bisa paham tuh mulai dari umur berapa? Start from what age? Kalau untuk membaca dialogis sendiri sih sebenarnya bisa dimulai dari usia prasekolah, Mbak Emi. Jadi tidak perlu dulu mereka bisa membaca. Penting dia sudah untuk bahasa ekspresifnya itu, maksudnya dia sudah bisa berkomunikasi ya. Dia, ketika kita bacakan itu anak-anak pun sudah paham. Kalau untuk membaca dialogis, tapi untuk membaca bersama secara umum itu sebenarnya
dari kecil sekali juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tidak ada istilahnya, tidak Iya ada sih. efek samping Iya sih. bahayanya gitu ya kan. Karena diceritain, kita juga diceritain, mendengar itu juga ya dari umur kecil sekali, misalnya yang udah pada mulai paham tuh 2 tahun udah mulai bisa ya, udah mulai ngerti ya. Oke. Jadi teman-teman, ini tinggal 5 menit lagi kalau misalnya, jadi kembali kita ya, kita rangkum sedikit bahwa memang kita perlu ya bangsa Indonesia ini mengenal seni budaya kita sendiri, terutama ya kalau saya orang apa, saya harus ngerti tuh, anak-anak kita harus ngerti gitu loh, karena apalagi orang-orang di Jakarta udah orang-orang kota-kota besar tuh udah apa sih, multi etnik semua itu, semua orang bertemu dengan orang, kadang-kadang nggak tahu aku nih bang, aku dari mana sih, akarku tuh kayak apa sih gitu kan. Jadi kita harus kembali lagi ya, harus untuk sebagai pengetahuan, dan itu kalau ditanya kamu orang apa juga harus bisa jawab ya kan, karena kita itulah akar apa sih ya, akar. Santi, ada yang mau diomongin terakhir apa, San? Buat mungkin ibu-ibu atau para guru yang kadang tidak pede untuk bercerita dengan muridnya atau dengan anaknya, sebenarnya bisa menggunakan metode dialogis reading ini, Bu, atau membaca dialogis, dialogic reading ini. Dialogic Karena reading. dengan metode ini sebenarnya lebih melibatkan anak-anak begitu. Jadi orang tua itu sebagai penanya atau guru itu sebagai penanya. Kalau saya boleh kasih contoh misalnya, jadi dari sini ada 2 gambar, nanti anak-anak bisa ditanya, kalian lihat ada 2 gambar di sini, mereka pakai baju apa misalnya. Kalaupun mau mengajarkan bahasa yang lain, bisa juga kan mereka harus menyebutkan dengan bahasa yang lain misalnya. Terus kira-kira anak ini lagi ngapain kayak gitu. Jadi bercerita dialogis atau membaca dialogis ini lebih ke kita berfungsi sebagai penanya. Begitu Mbak Eni. Jadi pokoknya jangan nggak pede untuk menceritakan ke anak-anak atau muridnya begitu. Ya, tapi ibu-ibu mudah-mudahan ibu-ibu sekarang tuh mereka juga banyak belajar dari sosmed ya. Jadi dan bicara-bicara seperti ini juga memberikan inspirasi. Oh ya kayak gitu ya. Oh ya kayak gitu. Oke, thank you sekali ya teman-teman semua, Lola Devo and Chris Asanti atas waktunya kali ini, hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada perkembangan lagi, apa yang baru-baru kasih tahu aja, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan teman-teman siapa tahu bisa ngundang beliau juga berdua loh online untuk daring di sekolah itu, atau diusulkan kepada guru di sekolah boleh ya. Jadi sebenarnya kita orang yang di Jakarta tahu dari daerah lain-lain. Nah, nanti kalau ketemu nanti yang ibu bapak yang dari buku Mandar juga menarik ya, itu cerita. Jadi ya sebanyak mungkin kita mengenal Indonesia lebih bagus. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah join di saya, di kami, Emi Tetra Jewelry dan Lola Devung dan namanya Chris Asanti ya? Apa Asanti Chris? Apa emailmu? Apa tadi apa? Sorry. Asanti Chris. Asanti Chris ya? @Asanti Chris ya? @Asanti Chris, @Lola Devung, lola.devung, @emitetra.jewelry. Thank you, terima kasih. Mohon maaf batin kalau salah-salah kata. Bye-bye. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.